Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada semua kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, dan bersama kita bersyukur kepadanya. Semoga dengan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekalian nikmat yang telah diberikan kepada kita, maka akan ditambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca bersama, mendengarkan bersama satu dari sekian banyak wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersama mendengarkan dan membaca wasiat-wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka bertambah ilmu yang kita dapatkan, bertambah kokoh keimanan yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah wasiat yang sama yang disampaikan kepada kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepasnya untuk berdakwah di sebuah negeri yang asing, negeri yang penduduknya adalah Ahlul Kitab semuanya. Kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi masyarakat, kondisi medan dakwah yang akan didatanginya. Maka kepada Mu'adz radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang penduduknya adalah Ahlul Kitab. Penduduknya adalah orang-orang al-Yahud wan Nasara. Ma'asyiral muslimin, dalil bahwa medan dakwah itu adalah untuk semua orang. Dalil bahwa objek dakwah itu adalah tanpa batas. Maka ketika Rasulullah SAW menyebut hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umatnya, maka yang dimaksud dengan umat itu ada dua maknanya. Yang pertamanya adalah ummatud dakwah, yang keduanya adalah ummah al-istijabah fid da'wati. Yang pertama adalah umat ad-dakwah, umat yang kepada mereka semuanya hak untuk didakwai, dan termasuk di dalamnya adalah al-Yahud wan Nasara wal Majus wal Kuffar wa ghairuhum, termasuk Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang kafir, semuanya mereka masuk dalam golongan umat ad-dakwah. Maka kadang ada kesalahan pada sementara kita para duat yang menganggap dakwah itu harus kumpul dengan sesama kaum muslimin, bahkan yang menganggap dakwah itu hanya kumpul dengan mereka kaum muslimin yang tertentu, gambarnya tertentu, bentuknya. Kalau tidak maka tidak dibenarkan. Bagaimana tidak dibenarkan setiap kita berdakwah kepada semuanya, padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka tidaklah kamu diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka kedatangan para ikhwah semuanya di Cianjur ini adalah kesempatan semua kita berdakwah. Dan dakwah tidak hanya sekedar bagaimana kita pandai berbicara. Dakwah bisa juga dengan lisanul hal,
bisa juga dengan bagaimana kita menghadirkan isi dakwah ini kepada semua mereka yang belum mengetahui. Bahkan dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan kerja nyata dalam banyak hal lebih gampang orang menangkap daripada dakwah hanya dengan bicara. Seperti saya dan kawan-kawan yang lain bisa jadi lebih pandai berbicara daripada antum para relawan di Cianjur ini. Tetapi ketahuilah bahwa lisanul hal, dakwah dengan amal nyata adalah afdalu, lebih afdal daripada dakwah dengan hanya sekedar pandainya kita dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melepas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, kemana Mu'adz dilepas? Ke sebuah kaum yang asing. Bukan hanya semua mereka adalah muslim, bukan hanya muslim yang adalah muslim yang sudah ngaji, tetapi dilepas di negeri kafir, di ahlul kitab. Ikhwani fillah, apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Apa bekal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Apakah bekal rupiah sehingga kemudian di sana dia bisa hidup dengan nyenyak dan sebagainya? Tidak sama sekali. Kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diberikan 3 wasiat pendek, diberikan 3 pesan pendek, dan pesan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. 3 pesan pendek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah, barangkali di antara antum sudah sering mendengarnya. Pesan Rasulullah yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ini pesan Rasulullah yang pertama. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan pesan Rasulullah yang ketiganya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khonifillah, bisa saja pesan ini sekali duduk kita ulang, sekali duduk kita hafal. Kalau hanya sekedar bagaimana kita menghafal pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Tetapi bagaimana setiap kita berusaha memahami pesan ini, apalagi sampai mengamalkannya, saya kira bukan perkara yang ringan, saya kira bukan perkara yang gampang. Ikhwani fillah, dalam pesan pendek ini adalah cukup untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, yang masih
bersatu antara nyawa dan jasadnya yang masih kakinya menginjak bumi. Fadilatul Syekh Ali Al-Halabi Al-Athari, salah seorang murid senior Syekh Nasiruddin Al-Albani, ketika menjelaskan kepada kita nasihat Rasulullah tadi, beliau katakan 3 nasihat pendek ini adalah jawaban dari 3 pertanyaan pendek. 3 wasiat Rasulullah SAW ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pendek. Pertanyaannya pendek dan jawabannya juga pendek. Pertanyaan yang pertama adalah kaifa nata'amalu ma'a Rabbina subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita. Kaifa nata'amalu ma'a Rabbina subhanahu wa ta'ala. Maka jawabnya ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapan dan dimanapun engkau berada. Kapan dan dimanapun engkau berada. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah? Ma wajibuna ma'a Rabbina subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban yang harus kita hadirkan terhadap zat yang telah menciptakan kita, terhadap zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, kepada zat yang aujadana minal adami ilal wujud, kepada zat yang menghadirkan kita dari tidak adanya kepada adanya, kepada zat yang ahyana wa amatana, kepada zat yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, dan dialah pula yang akan mematikan kita. Apa jawabnya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Di sini ketika kita bersama memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin atau di luarnya, itu yang pertama. Kaifa nata'amalu ma'a Rabbina subhanahu wa ta'ala. Jawabnya ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian nasihat Rasulullah yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan kaifa nata'amalu ma'a hadzal jasadi al-mamlu bil ma'asi wal munkarat al-mamlu bidzunub. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana kita bermuamalah kepada jasad masing-masing kita yang penuh sesak dengan sayyiat, yang penuh sesak dengan kemungkaran, yang penuh sesak dengan dosa, yang penuh sesak dengan maksiat, yang penuh sesak dengan kesalahan. Maka terhadap jasad yang seperti ini gambarnya, bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita bermuamalah dengan jasad yang masing-masing kita miliki, yang tidak ada yang maksum, yang sangat terbiasa dengan dosa,
Maka jawabnya, wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau selalu hadirkan kebaikan, ketaatan, amal soleh dari dari kejelekan-kejelekan yang engkau lakukan, dari kemaksiatan yang kita lakukan, dari dosa yang engkau lakukan. Tamhuha, niscaya dengan kebaikan yang engkau lakukan menjadi sebab dihapuskan dosa, salah, maksiat, kemungkaran yang engkau lakukan. Itu jawaban pertanyaan yang kedua. Wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kemudian nasihat Rasulullah yang ketiga adalah jawaban dari pertanyaan kaifa nata'amalu ma'an nasi, bagaimana kita bermuamalah kepada manusia, semua yang berada di sekitar kiri kanan kita, kawan kita, saudara kita, tetangga kita, ustadz kita, murid kita, hadetolan kita, yang tuanya, yang kecilnya, yang lakinya, yang perempuannya, yang kayanya, yang miskinnya, bahkan yang muslimnya, yang kafirnya. Bagaimana kita bermuamalah kepada semua mereka? Jawabnya cuma satu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Dan ketika kita hidup, yang kita hadapi adalah hanya Al-Khaliq yang pertama. Yang kita hadapi adalah jasad masing-masing kita yang kedua. Yang kita hadapi adalah manusia yang ada di sekitar kita. Maka nasihat ini adalah serasa sebagai modal yang cukup untuk di mana kita berada, untuk di mana kita berada di hadapan orang banyaknya, di waktu sepinya dan sebagainya. Ikhwani fillah, kita sampaikan penjelasan hadis ini secara garis besar, semoga tidak terlalu kepanjangan. Nasihat Rasulullah yang pertama apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada. Pertanyaannya, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Pertanyaan adalah kapan seorang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah seorang di antara 4 khulafa ar-rasyidin, beliau memberikan kepada kita penjelasan bahwa fondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 4. Jika 4 fondasi ini kita miliki, maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita raih insyaallah taala. Kata beliau, takwa kepada Allah gambarnya ada pada 4 hal. Yang pertamanya adalah al-khaufu minal jalili. Takwa kepada Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu takut kepadanya. Takut kepada Allah artinya kita mendekat. Takut kepada Allah artinya kita imtithalu awamiri wastinabu nawahihi. Kita melaksanakan perintah-perintahnya dan kita meninggalkan larangan-larangannya. Takwa kita kepada Allah
menjadikan kita takut kepadanya, mendekat kepadanya, bukan menjauh. Dan ini beda antara apa? Takutnya kita kepada Al-Khaliq dengan takutnya kita kepada Al-Makhluk. Takutnya kita kepada makhluk, kita menjauh. Takutnya kita kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakan kita, kita lari mendekat. Maka kalau ada di antara kita takut dengan ular kobra, kebanyakannya lari. Kalau kita takut kepada harimau, umumnya adalah lari menjauh. Tetapi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lari mendekat kepadanya. Dengan apa kita mendekat? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya yang pertama, dengan kita meninggalkan larangan-larangannya yang kedua. Itu yang pertama. Yang keduanya, wal amalu bitanzili, takwa kepada Allah menjadikan kita semangat dalam mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ketahuilah bahwa yang diturunkan oleh Allah kepada kita hanya dua hal. Yang pertamanya apa? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Yang keduanya adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ini adalah warisan yang ditinggalkan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, dua perkara yang jika engkau pegang dengan kuat dua perkara itu, niscaya engkau akan selamat selama-lamanya. Niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama apa ya kawan? Al-Quranul Karim. Yang kedua wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang ditinggalkan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin setiap kita mengamalkan apa yang Allah turunkan kecuali dengan kita belajar, kecuali dengan kita mendengar apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kumpulnya kita pada pagi hari ini adalah cara kita dalam mengamalkan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, mendengar bersama, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, waridha bil qalili, waridha bil qalil, bahwa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ridha dalam apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya rezeki yang kita dapat. Maka kita ridha terhadap apa yang sudah Allah tentukan, ridha terhadap rezeki yang sudah Allah bagi, bahkan sekiranya rezeki itu sedikit sekalipun kita ridha. Kita ridha terhadap dunia dan isinya dari apa yang sudah Allah bagi kepada kita. Dan yang keempatnya, al-istidadu liyaumir rahil, ketakwaan kita menjadikan kita berlomba untuk berbekal, mencari modal hidup, bukan hidup hari ini, hidup setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ketika kita dibangkitkan setelah diwafatkannya, hidup ketika nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melihat setiap apa yang sudah kita kerjakan, yang pasti kita saksikan
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melaksanakan kebaikan walaupun sedikit, dia pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melaksanakan kejelekan walaupun setitik, dia pun pasti akan melihatnya. Itu 4 fondasi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi? Al-khaufu minal jalili. Yang keduanya wal amalu bitanzili. Yang ketiganya waridha bil qalili. Yang keempatnya wal isti'dadu liyaumir rahil. Itu nasihat Rasulullah yang pertama. Nasihat Rasul yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah engkau, kata Nabi, selalu membarengi, selalu menempel erat setiap dosa, setiap salah, setiap maksiat, setiap kekhilafan dengan al-hasanah, dengan amal-amal soleh, dengan at-taubat wal istighfar, taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, semoga dengan kita hadirkan amal soleh, semoga dengan kita hadirkan at-taubat wal istighfar menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat, ada yang tahu lanjutnya adik-adik? Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita hadirkan setelah kita jatuh dalam as-sayyi'at, tamhuha, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Maka dengan kita selalu berbuat baik, amal soleh, semoga menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, nasihat Rasulullah yang ketiga apa tadi? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Ini jawaban dari pertanyaan bagaimana engkau bermuamalah kepada manusia. Kata ahli ilmu jiwa ketika mereka menerjemahkan siapakah manusia itu, mereka menerjemahkan manusia adalah hewan yang bermasyarakat, hewan yang ngumpul dengan orang banyak, itu manusia namanya. Adapun kalau seorang merasa hidup sendiri, itu bukan manusia. Dan ketika kita sadar bahwa manusia itu adalah memang tidak mungkin hidup sendiri, dia hidup bersama yang lain, maka apa yang harus kita lakukan? Nabi kita menasihatkan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, kita ini adalah pengikut Rasulullah SAW. Dan di antara keindahan yang bisa kita saksikan dari pribadi Rasulullah SAW adalah akhlak yang beliau miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasulullah SAW bukan hanya dalam hal kesempurnaan jasadnya, tingginya, tegapnya, warna kulitnya, tebal rambutnya dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memuji baginda Rasulullah dalam keindahan akhlaknya. Maka Al-Quran berkata, wa khaliqin nasa afwan,
Al-Quran berkata, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar pribadi yang memiliki akhlak yang mulia. Itu Nabi kita. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, engkau adalah manusia yang terpuji. Dalam hal apanya? Dalam hal akhlaknya. Dan itu pujian Allah kepada beliau dari atas langitnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala tugas utamanya adalah mengajak umatnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua nabi-nabi Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan benar-benar telah kami utus, kata Allah, pada semua umat seorang rasul agar umat tersebut beribadah hanya kepada Allah dan agar umat tersebut menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, agar umat tersebut bertauhid dan agar umat itu tidak terjatuh dalam kesyirikan. Itu tugas seluruh para nabi dan rasul. Dan tentang nabi kita serasa ada tugas tambahan, dan tugas tambahannya adalah sebagaimana yang tersebut dalam sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi, sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, dalam rangka memperbaiki akhlak, dalam rangka menghadirkan budi pekerti yang baik, dalam rangka mengajarkan akhlak yang mulia. Itu sabda Rasulullah kepada masing-masing kita. Kemudian barangkali tidak ada di antara kita yang lupa satu di antara nasihat Rasulullah kepada setiap kita para pengikutnya adalah ketika kita bercermin, tahu bercermin ya, ketika kita bercermin maka zikir yang seyogyanya kita baca adalah kalimat Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana telah engkau menjadikan hamba ini sempurna jasadnya, tampan mukanya, cantik mukanya, putih kulitnya, gagah jasadnya, fahassin khuluqi, maka berikanlah kepada kami akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah baju yang kita pakai. Akhlak yang mulia adalah baju yang menutup jasad kita. Seorang laki-laki setampan apapun, kalau dia berbaju, hilang ketampanannya. Seorang wanita secantik apapun, kalau tidak berbaju, hilang kecantikannya. Seorang wanita yang orang menamainya sebagai wanita yang cantik, rupawan dan sebagainya, adakah orang masih akan menganggap dia cantik kalau tidak menempel di jasadnya selembar kain? Tidak mungkin. Seorang laki-laki yang tampan, apakah orang masih akan mengatakan tampan kalau tidak menempel di jasadnya selembar kain? Dan kain itu adalah akhlak yang kita miliki. Kain itu adalah akhlak yang kita miliki, yang menjadi bertambah indah jasad yang dimiliki oleh seseorang dengan baju yang membungkusnya. Dengan baju yang membungkusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dalam sebuah syair dikatakan tilkal ummatu al akhlaqu ma baqiyat. Sebuah umat, sebuah peradaban, sebuah kemajuan itu adalah ketika akhlak yang masih tersisa.
Fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu, jika akhlaknya sudah hilang, maka hilang pula nilai kemanusiaan yang dimilikinya. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, terakhir salah seorang tabi'i yang mulia, Abdullah ibn Mubarak, beliau menyampaikan bahwa akhlak yang mulia tergambar dalam 3 kalimat pendek. That's all. Yang pertamanya bazlu an-nada, yang keduanya waqafu al-adha, yang ketiganya al-basyasatu fil wajhi. Akhlak yang mulia adalah ketika kita menghadirkan kebaikan di mana kita berada. Badlu an-nada. Antum datang ke Cianjur ini dengan membawa relawan, dengan membawa bantuan, dengan membantu kaum muslimin yang terkena musibah, itu adalah namanya badlu an-nada. Badlu an-nada. Yang keduanya waqafu al-adha. Akhlak yang mulia menjadikan kita para pemiliknya dimanapun kita berada menjadi sebab terhindarkan manusia dari perkara-perkara yang mengganggu mereka. Bahkan duri di pinggir jalan, bahkan pecahan gelas di pinggir jalan dan kita singkirkan, itu adalah akhlak yang mulia. Maka begini Rasulullah setelah menjelaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 77 cabang. Yang pertamanya adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling kecil adalah imatatul adza anit tariqi, ketika kita mampu menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Kita punya iman kapan? Ketika ada duri kita pinggirkan, ketika ada beling kita pinggirkan. Maka kesalahan yang sangat fatal ketika justru orang merasa melakukan kebaikan yang terbesar sementara dia meletakkan bom di dalam masjid. Bagaimana kemudian Islam namanya ketika seorang meletakkan bom di masjid yang kita sebut sebagai para teroris itu? Padahal menyingkirkan duri itu adalah iman. Bagaimana dibalik? Menyingkirkan duri adalah iman, dibalik dengan mendatangkan bom di dalam masjid. Atas dasar apa kemudian pemahaman seperti itu bisa kita dengar? Allahumma, kalau tidak karena kejahilan masing-masing mereka terhadap agama yang dimilikinya. Yang ketiganya al-basasatu fil wajhi, muka yang gampang tersenyum, muka yang gampang menyapa, muka yang sumringah, itu akhlak yang mulia. Dan juga nada wa kaful adza wal basasatu fil wajhi. Khawani fillah, itu barangkali nasihat yang agak panjang yang tersampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk yang menyampaikan yang pertama, sebelum untuk semua kita yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga sedikit yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.